Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045. Di sini saya akan menjelaskan proposal pendidikan Pancasila dengan judul Bank Sampah Digital, yaitu wujud gotong royong dengan tema wujud gotong royong modern berbasis teknologi untuk meningkatkan ekonomi dan kepedulian lingkungan. Oke, di sini untuk pendahuluannya sendiri, untuk latar belakangnya sendiri, itu Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong. Namun di era modern yang serba digital ini, sebagian masyarakat mungkin melupakan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya itu ada menurunkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sesuai dengan tema yang saya ambil. Nah, karena permasalahan sampah ini jadi isu yang penting di berbagai daerah di Indonesia, setiap hari rumah tangga menumpuk di lingkungan tanpa pengolahan yang baik. Padahal jika dikelola dengan benar, sampah dapat bernilai ekonomi dan bahkan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Ya mungkin bisa kita lihat sendiri ya. Apa namanya? Ya orang-orang itu membuang sampah sendiri aja masih banyak yang tidak pada tempatnya. Lalu banyak juga orang-orang yang tidak peduli akan kebersihan, mereka melihat sampah tapi ya dilewati saja itu. Nah, jadi melalui ide bank sampah digital ini, ya saya ingin menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan inovasi teknologi sederhana. Nah, program ini tuh tidak hanya mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong, menciptakan keadilan nasional, dan memperkuat persatuan melalui kegiatan bersama yang bermanfaat. Nah, jadi dengan inovasi ini mungkin ya warga itu bisa belajar lah untuk bekerja sama dalam memilah dan menabung sampah serta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasilnya. Selain itu penggunaan sistem digitalnya juga itu akan mempermudah pencatatan dan transparansi hasil kegiatan seperti itu. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat melalui kegiatan pengolahan sampah. Lalu bagaimana penerapan teknologi sederhana dapat membantu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir itu bagaimana program ini dapat meningkatkan kepedulian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tujuannya yang jelas itu untuk menciptakan inovasi pengelolaan sampah berbasis nilai-nilai Pancasila. Lalu kita juga bisa mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif. Lalu ya kita dapat memanfaatkan teknologi juga untuk mencatat dan mengelola hasil daur ulang sampah. Dan yang terakhir itu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui sistem tabungan sampah. Dan kelima, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial secara nyata di masyarakat. Kalau untuk landasan teorinya sendiri ini ada 5 ya, sesuai dengan sila kita. Itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Dia itu menambahkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita tuh mengelola sampah dengan baik, berarti kita tuh sama saja menghargai hak manusia lain untuk hidup di lingkungan yang bersih. Gitu. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Itu kita bisa bergotong royong dalam mengelola sampah. Terus ya itu juga salah satu cara untuk kita belajar bekerja sama dan membiasakan bekerja sama. Salah satu contohnya itu ya dalam pengelolaan sampah. Lalu untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kita tuh bisa bermusyawarah dalam menentukan cara terbaik untuk mengelola hasil dari sampah-sampah yang udah menumpuk. Nah, lalu yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan keadilan ini kita tuh secara tidak langsung tuh berpartisipasi. Makanya kita tuh dapat kesempatan untuk semua warga terutama itu untuk mendapatkan ekonomi dari kegiatan ini juga mendapatkan nilai kebersihan yang lebih baik. Nah, lalu untuk konsep bank sampah sendiri, nah jadi bank sampah ini sistem pengolahan sampah dengan prinsip menabung. Jadi warga itu menyetorkan sampah yang sudah dipilah, lalu hasilnya konversi menjadi poin dan saldo yang bisa ditukarkan dengan uang atau kebutuhan pokok. Nah, salah satu contoh dari bukan contoh ya, salah satu hasil nyata yang saya tangkap atau saya jadikan topik di materi ini atau tema ini juga itu dari beberapa negara di luar sana. Karena mereka itu bisa menukarkan sampah yang ada mesinnya lalu menjadi uang. Walaupun uangnya tidak besar, tapi orang-orang yang mungkin
mereka habis membeli minuman atau membeli makanan di mana itu menghasilkan sampah, mereka bisa mendaur ulang secara langsung untuk mengembalikan mungkin apa namanya dari ya recehan-recehan atau beberapa rupiah uangnya yang bisa dikembalikan seperti itu daripada mereka dibuang dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, lalu di sini itu ada digitalisasi sosialnya. Itu penggunaan teknologi digital itu dapat membantu pencatatan transaksi sampah, transparansi data, dan mempermudah komunikasi antar warga dan pengelola. Nah, ini untuk deskripsi inovasinya ya. Jadi nama inovasinya itu adalah bank sampah digital. Nah, di mana sistem ini tuh berbasis sampah berbasis apa namanya pengelolaan sampah berbasis gotong royong dengan menggunakan aplikasi yang sederhana untuk mencatat setoran sampah, saldo, poin, dan juga hasil penjualannya. Nah, habis itu ada bentuk sederhananya, ya nanti ada prototipe websitenya ya untuk mencatat nama penyetor, jenis sampah dan lain-lain. Yang hasilnya itu nanti bisa untuk didata dan bisa ya menjadi apa namanya sebuah referensi juga. Lalu untuk prototipe selanjutnya itu ada buku tabungan digitalnya itu berisi rekap setoran sampah dan nilai yang diperoleh warga. Lalu ada wadah daur ulang yang kreatif di mana tempat sampah tiga warna hasil modifikasi dari bahan bekas. Contohnya adalah plastik, kaleng, dan kayu. Nah, habis itu cara kerjanya itu warga itu bisa memilah sampah dari rumah masing-masing, lalu sampah disetorkan ke posko bank sampah setiap minggu. Lalu petugas mencatat jenis dan berat sampah menggunakan aplikasi digital sederhana. Nah, lalu warga mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan uang tunai, sembako, atau kebutuhan lainnya. Lalu yang terakhir tuh sampah yang terkumpul tuh dijual ke pengepul atau diolah kembali menjadi kerajinan. Nah, ini untuk implementasi dan dampak inovasinya. Jadi ada strategi implementasinya. Yang pertama tuh dari sosialisasi. Kita tuh bisa mengarahkan dan mengadakan pertemuan warga gitu. Untuk kita bisa menjelaskan apa sih itu bank sampah digital dan apa pentingnya penerapan ini terhadap nilai Pancasilanya. Habis itu ada juga pelatihan. Jadi kita tuh bisa melakukan pelatihan dalam pemilahan sampah dan penggunaan aplikasinya. Karena ya masih banyak juga masyarakat di lingkungan kita yang mungkin mereka tuh buang sampah tuh menjadi satu gitu, campur walaupun ada tempat pisahnya kayak yang dapat daur ulang, tidak dapat didaur ulang, terus ada yang organik, non organik dan lain-lain. Mereka tuh yang lihat ada tempat sampah langsung buang aja tanpa memikirkan bahwa sampah itu tuh sebenarnya jenisnya apa. Seperti itu. Nah, ini untuk penjelasannya tuh ya masyarakat tuh diajarkan cara memilah sampahnya ya kan dan mencatat sampahnya secara digital untuk sampah yang udah disetorkan. Habis itu ada pelaksanaannya yaitu dengan mengumpulkan sampah dan pencatatan poin. Nah, setiap minggu itu dilakukan penimbangan dan pencatatan setoran. Lalu ada evaluasi, itu mengukur hasil dan dampak program. Nah, di sini tuh kita bisa bisa mengevaluasi volume sampah dan partisipasi warga dan hasil ekonominya. Manfaatnya sendiri untuk lingkungan, yang jelas kita dapat mengurangi volume sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ya, biar orang-orang tuh lebih peka lah terhadap kebersihan. Lalu kalau kalau untuk sosialnya itu membutuhkan menumbuhkan semangat gotong royong dan kerjasama antar warga. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang ekonominya kita dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat melalui sistem tabungan sampah. Contohnya mungkin kalau untuk ekonomi ini bisa kita lihat untuk anak kos yang mungkin untuk menambah uang jajan mereka dengan mungkin mereka sudah sibuk dengan kegiatan, mereka mengumpulkan hasil dari makanan mereka, sampah-sampah makanan mereka yang bisa disetorkan atau didaur ulang ke bank sampah ini. Nah, habis itu udah untuk yang keempat tuh ada pendidikan karakternya. Jadi kita tuh mengajarkan penerapan Pancasila secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dengan cara gotong royong, terus kita dapat ya membersihkan sampah tadi dan lain sebagainya.
Lalu untuk kontribusi terhadap masyarakatnya, kita mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan, mandiri, dan berkeadilan sosial. Nah, yang kedua ada mendorong terciptanya ekonomi sirkular di tingkat lokal. Dan yang ketiga, menjadi contoh program berbasis nilai Pancasila yang dapat ditiru oleh komunitas lain. Nah, sebenarnya aplikasi ini tuh bisa amat sangat membantu untuk ya maaf yang ngomong pada pemulung dan lain sebagainya macamnya yang mungkin mereka itu mendapatkan hasil yang tidak sesuai. Tapi dengan adanya pencatatan secara tertulis dan terdata, maka apa namanya? Hasil atau poin atau ya keuntungan yang mereka dapatkan tuh bisa lebih transparan daripada hanya sekedar menimbang atau enggak mungkin ya karena kan mereka biasanya ditimbang kan sampahnya ditimbang lalu dari berapa berat timbangannya dibayar sekian. Nah, sedangkan dengan kami itu kan ada apa namanya lebih terdata. Jadi mungkin dapat mengurangi orang-orang yang memanipulasi berat timbangan dan lain sebagainya macamnya. Itu dapat membantu seperti itu. Nah, ini untuk produk inovasinya. Jadi, saya ini untuk contoh di sini saya membuat website interface sederhana tentang bank sampah digital ini. Nah, mungkin ya seperti ini. Untuk contohnya, eh sebentar. Oke, ini untuk contoh website yang sudah saya buat ya, secara sederhana saja. Di sini ada ya mungkin ini masih kebanyakan masih contoh template-template doang. Di sini jadi kita dapat apa namanya? Menginput datanya dengan mulai sekarang ya seperti ini mungkin untuk apa ya implementasi sederhananya lah dari website bank sampah digital ini. Dan di sini ya rencana saya itu tidak apa namanya membatasi siapapun yang ingin berpartisipasi itu dapat apa namanya dapat ikut karena ya tidak ada batasan umur mau dia masih kecil, sudah dewasa dan lain sebagainya macam karena kebersihan itu merupakan hal yang cukup penting dan cukup berdampak bagi lingkungan kita sendiri. Jadi lebih baik eh kita dari umur berapapun itu harus lebih paham, lebih mengerti untuk bagaimana cara mengelola sampah itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.